Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indriani dari kelas 2C NIM 1902548, Prodi D3 Keperawatan UPI Kampus Medan. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang tanda-tanda persalinan pada ibu hamil secara normal. Bagaimana kabar ibu hari ini? Alhamdulillah baik, Neng. Baik. Ibu, untuk waktu penyuluhannya yaitu sekitar 30 menit ya, Bu. Iya, Neng. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Neng. Baik, terima kasih, Bu. Adapun untuk materi penyuluhannya yaitu yang pertama ada pengertian persalinan, yang kedua tanda-tanda persalinan, yang ketiga bagaimana cara mengurangi rasa nyeri saat kontraksi, dan yang keempat tujuan mengetahui tanda-tanda persalinan. Adapun materi yang pertama yaitu pengertian persalinan ya, Bu. Iya, Neng. Persalinan adalah proses di mana bayi, plasenta, dan selaput ketuban keluar dari uterus ibu. Persalinan dianggap normal jika prosesnya terjadi pada usia kehamilan cukup bulan setelah 37 minggu tanpa disertai adanya penyulit. Persalinan dan kelahiran normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan 37 minggu sampai 42 minggu. Lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin. Persalinan normal adalah asuhan yang bersih dan aman selama persalinan dan setelah bayi lahir, serta upaya pencegahan komplikasi terutama perdarahan pasca persalinan, hipotermi, danaspiksia, dan bayi baru lahir. Jadi, persalinan adalah pengeluaran hasil konsepsi yang sudah cukup bulan atau dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir atau jalan lain, disusun dengan pengeluaran plasenta dan selaput janin dari dalam tubuh ibu. Yang kedua, ada tanda-tanda persalinan. Pengetahuan tentang persalinan dan tanda-tanda persalinan diharapkan akan mengurangi kecemasan dan meningkatkan kemampuan ibu untuk beradaptasi terhadap ketidaknyamanan yang timbul selama proses persalinan. Adapun tanda-tanda persalinan yaitu antara lain: yang pertama ada keluar lendir bercampur darah. Selama kehamilan, bayi tersumbat dalam rahim oleh gumpalan lendir yang lengket pada leher rahim. Saat persalinan dimulai, dari serviks mulai membuka, gumpalan mukus tadi terhalangi. Pada saat bersamaan, membran yang mengelilingi bayi dan cairan amniotik agak memisah dari dinding rahim. Penampakan dari darah dan mukus yang keluar tampak bagai cairan lengket berwarna merah muda. Hal ini bisa kita lihat sebelum muncul tanda-tanda persalinan lainnya. Pengeluaran darah dan lendir dapat terjadi beberapa hari sebelum persalinan. Jadi, tunggulah sampai mendapatkan kontraksi yang teratur atau air ketuban pecah sebelum pergi ke bidan atau ke rumah sakit. Ibu harus menghubungi dokter bila terjadi pendarahan yang hebat. Yang kedua ada kontraksi yang teratur setiap 10-15 menit. Pada bulan terakhir dari kehamilan sebelum persalinan dimulai, sudah ada kontraksi rahim yang disebut his pendahuluan atau his palsu, yang sebetulnya hanya merupakan peningkatan daripada Braxton Hicks. His pendahuluan ini tidak teratur dan menyebabkan nyeri di perut bagian bawah, dan lipat paha tidak menyebabkan nyeri yang memancar dari pinggang ke perut bagian bawah seperti his persalinan. Lamanya kontraksi pendek dan tidak bertambah kuat bila dibawa berjalan, malahan sering berkurang. His pendahuluan tidak bertambah kuat dengan majunya waktu bertentangan dengan his persalinan yang semakin kuat. Yang paling penting adalah bahwa his pendahuluan tidak mempunyai pengaruh pada serviks. Kontraksi rahim bersifat otonom, tidak dipengaruhi oleh kemauan. Walaupun begitu, dapat dipengaruhi dari luar, misalnya rangsangan oleh jari-jari tangan dapat menimbulkan kontraksi. Kontraksi rahim bersifat berkala dan yang harus diperhatikan ialah
lamanya kontraksi, yaitu kontraksi berlangsung selama 45 detik sampai 75 detik. Yang kedua ada kekuatan kontraksi, yaitu menimbulkan naiknya tekanan intrauterin sampai 30 mili. Kekuatan kontraksi secara klinis ditentukan dengan mencoba apakah jari kita dapat menekan dinding rahim ke dalam atau tidak. Adapun interval antara kedua kontraksi, pada permulaan persalinan his timbul sekali dalam 10 menit, pada kala pengeluaran sekali dalam 2 menit. Dan yang ketiga dari tanda-tanda persalinan yaitu ada ketuban pecah. Pada beberapa kasus membran masih utuh hingga akhir tahap pertama persalinan. Kemudian desakan kontraksi dan tekanan kepala bayi pada mulut serviks menyebabkan pecahnya membran. Saat kebocoran dimulai, bisa dirasakan seperti semburan air atau hanya rembesan. Namun sebenarnya pecahan membran takkan terasa karena membran tidak memiliki saraf. Seringkali pada ketuban pecah ini, ibu merasakan seperti mengompol. Namun, untuk memastikan apa yang keluar melalui jalan lahir tersebut, apakah urin atau cairan ketuban dari baunya. Urin biasanya mempunyai bau yang khas. Demikian halnya dengan cairan ketuban, namun cairan ketuban ini berbau hanyir. Saat ketuban pecah, maka akan keluar cairan ketuban melalui jalan lahir. Selama masa perjalanan menuju ke tenaga kesehatan, sebaiknya gunakan pembalut untuk menampung cairan yang keluar untuk mengurangi ketidaknyamanan bagi ibu. Yang keempat, ada dilatasi serviks atau leher rahim. Agar anak dapat keluar dari rahim, maka perlu terjadi pembukaan dari serviks. Pembukaan serviks ini biasanya didahului oleh pendataran dari serviks. Yang dimaksud dari pendataran serviks ini adalah pemendekan dari kanalis cervicalis yang semula berupa sebuah saluran yang panjangnya 1 sampai 2 cm menjadi suatu lubang saja dengan pinggir yang tipis. Sebetulnya, pendataran serviks sudah dimulai dalam kehamilan dan serviks yang pendek lebih dari setengahnya telah merata, merupakan tanda dari serviks yang matang. Pelebaran leher rahim ini hanya bisa dilihat melalui pemeriksaan dalam oleh tenaga kesehatan baik bidan, perawat maupun dokter yang akan membantu persalinan. Persalinan akan dimulai ketika serviks sudah membuka lengkap. Yang dimaksud pembukaan serviks adalah pembesaran dari ostium externum yang tadinya berupa suatu lubang dengan diameter beberapa milimeter menjadi lubang yang dapat dilalui oleh anak, kira-kira 10 cm. Jadi pembukaan dianggap lengkap jika telah mencapai ukuran 10 cm. Yang ketiga ada cara mengurangi rasa nyeri saat kontraksi. Yang pertama ada mintalah suami ibu untuk memijat punggung bagian bawah atau mengompres punggung ibu dengan air hangat di antara saat-saat kontraksi. Lalu gunakanlah vaselin sebagai pelicin saat memijat. Yang kedua, berkonsentrasilah pada pernapasan untuk menenangkan dan mengurangi rasa sakit. Yang ketiga, bersuaralah saat nyeri timbul untuk melepaskan rasa sakit ibu. Namun, tidak perlu terlalu keras agar tidak membuang energi yang sangat ibu perlukan saat pengeluaran janin nanti. Yang keempat, yaitu berkonsentrasilah pada tiap kontraksi. Jangan memikirkan rasa sakit atau ketakutan untuk kontraksi yang berikutnya. Cobalah untuk melihat kontraksi sebagai gelombang yang harus diikuti untuk mencapai saat pengeluaran sang bayi. Yang kelima, bergeraklah terus di antara tiap kontraksi. Ini akan membantu ibu untuk mengatasi rasa nyeri pada saat persalinan. Saat kontraksi, pilihlah posisi yang nyaman. Yang keenam, pertahankan posisi punggung yang tegap, baik saat berdiri, duduk, maupun posisi lainnya. Gunakan agar kepala bayi tetap berada di leher rahim dengan baik, sehingga kontraksi yang terjadi semakin kuat dan efektif. Yang ketujuh, ada buang air kecil sesering mungkin agar kandungan kencing tidak menghalangi pada saat kontraksi.
Yang terakhir ada tujuan mengetahui tanda-tanda persalinan. Tidak dapat dipungkiri bahwa proses persalinan identik dengan rasa nyeri karena setiap persalinan normal selalu didahului dengan adanya kontraksi uterus yang menimbulkan nyeri. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan rasa nyeri tersebut antara lain: yang pertama, ada gerakan kontraksi rahim yang menyebabkan otot-otot dinding rahim mengerut, menjepit ke pembuluh darah. Yang kedua, jalan lahir dan jaringan lunak di sekitarnya meregang sehingga terasa nyeri. Yang ketiga, keadaan mental ibu, ketakutan, cemas, khawatir atau tegang, serta hormon prostaglandin yang meningkat sebagai respon terhadap stres. Sampai saat ini, mungkin masih banyak ibu yang belum tahu kapan harus menghubungi tenaga kesehatan, terutama pada ibu primigrapida yang belum pernah memiliki pengalaman dalam menghadapi tanda-tanda persalinan. Kurangnya pengetahuan ibu terhadap hal ini bisa membahayakan ibu maupun janin yang dikandungnya. Saat yang tepat menghubungi dokter adalah ketika ibu merasakan tanda-tanda memasuki tahap persalinan seperti yang telah disebutkan di atas, apalagi jika ibu mengalami pecah ketuban. Pengetahuan tentang tanda-tanda persalinan di atas diharapkan dapat membantu ibu untuk lebih menyiapkan mentalnya dalam menghadapi persalinan dan lebih waspada terhadap timbulnya tanda-tanda persalinan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena jika ibu tidak mengetahui dan tidak segera menghubungi tenaga kesehatan, baik dokter maupun bidan ataupun perawat, maka hal ini sangat membahayakan untuk ibu dan janin yang dikandungnya. Kesimpulannya yaitu, persalinan adalah serangkaian kejadian yang berakhir dengan pengeluaran bayi yang cukup bulan, disusul dengan pengeluaran plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu. Persepsi awam umumnya menyamakan dimulainya proses kelahiran dengan rasa sakit akan bersalin. Namun, kadang-kadang rasa sakit ini tidak segera muncul meskipun proses persalinan sudah dimulai. Karena masing-masing orang akan mempunyai pengalaman yang berbeda-beda selama menjalani proses persalinan. Diharapkan setelah dilakukannya penyuluhan ini tentang tanda-tanda persalinan ibu mampu mengetahui tanda-tanda persalinan tersebut. Baik, cukup sekian materi penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, Neng, cukup jelas materi-materinya, dapat saya pahami semuanya. Ya, kalau sudah dapat dipahami. Kalau begitu, saya akan tutup acara penyuluhan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.